Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program Love Your Child. Dan saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang bahasa ibu. Apa hubungan kira-kira bahasa ibu dengan perkembangan anak? Akan kita kupas pada saat ini. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini, saya berada bersama-sama dengan narasumber yang tentu saja tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ibu Helena Valentina. Shalom Ibu Helena. Shalom. Apa kabar Ibu Helena? Sangat luar biasa. Luar biasa ya. Dan kami yakin dan percaya pemirsa juga dimanapun Anda berada dalam keadaan yang luar biasa juga. Amin, ya. amin. Dan saat ini pemirsa, ini Ibu Helena ini kan bulan Februari ya. Kita tuh banyak memperingati hari-hari, hari Valentine mungkin, ada yang memperingatinya, sebagian ya untuk kemudian kemudian ada hari apa lagi ya, dan macam-macam, ada hari gizi nasional. Iya betul, ada hari gizi nasional, dan bahkan ada juga hari bahasa ibu internasional itu dia. Internasional. Jadi saat ini mungkin ya kita akan membahas Ibu Helena, apa itu bahasa itu, atau sering disebut kalau kita dengar-dengar tuh mother tongue ya. Apakah itu bahasa ibunya? Bukan mother language ya, tapi mother tongue ya. Jadi bukan mother language tapi mother tongue. Nah, mungkin sebelum kita jauh ke dalam ya Ibu Helena, kita akan mempelajari manfaatnya seperti apa dan lain-lain. Kita mau tahu dulu nih Ibu Helena, kira-kira bahasa ibu itu bahasa apa sih gitu? Ya, kalau bahasa ibu sebetulnya sih adalah bahasa pertama nih. Bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang anak ketika dia lahir ke dunia, ya kan? Jadi kan kalau lahir nggak mungkin dong dia nggak ketemu orang, ya kan? Pasti dia kan ketemu dengan keluarga, minimum ibunya, ya kan? Nah, bahasa yang digunakan oleh orang yang pertama mengenalkan dia berbicara, berbahasa. Nah, bahasa itulah yang akan dia jadikan sebagai mother tongue-nya. Jadi ibaratnya tuh bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang anak dari lingkungan terdekatnya itu akan menjadi bahasa ibu dia. Ya, jadi nggak selalu sih sebenarnya ada bahasa daerah, nggak selalu. Kan berarti kan kalau mother tongue itu berarti kalau contoh nih saya ada di Indonesia bagian barat, timur, dan itu kan macam-macam juga ya untuk bahasa-bahasanya. Berarti kalau misalnya saya nih dari Manado contoh, berarti mother tongue saya tuh bahasa Manado. Apakah selalu seperti itu Ibu Helena? Ya, kalau misalnya anaknya Ibu Jelly mungkin pas waktu lahir Bu Jelly biasa di rumah pakai bahasa Manado dengan suami, ya itulah mother tongue-nya. Tapi walaupun Ibu Jelly pakai punya farm, asli Manado, tapi waktu di rumah tinggal di Jakarta, anaknya selalu diperdengarkan bahasa Indonesia, ya udah itu mother tongue-nya bahasa Indonesia, bahasa ibunya bahasa Indonesia. Jadi bukan karena suku mamanya atau suku keturunan di atasnya gitu ya, maksudnya nenek moyangnya, tapi bahasa yang dia dengar, dia pelajari berulang-ulang sejak awal dia lahir. Itu dia. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan nih sebelum kita jauh mempelajari hal selanjutnya tentang bahasa ibu ini. Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali anak itu tahu ya. Pelajari. Anak itu pelajari, bisa jadi itu bahasa daerahnya atau bisa jadi juga bukan. Seperti itu. Jadi walaupun dia orang Indonesia, tapi kalau dia lahirnya di Amerika, lalu papanya berbahasa bahasa Inggris setiap hari, tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia, ya sudah mother tongue-nya adalah bahasa Inggris gitu. Seperti itu ya kan? Oke. Nah, Ibu Helena nih, jadi kan untuk banyak nih yang mengasosiasikan perkembangan anak itu dengan bahasa ibu seperti itu. Apakah memang sebegitu ada efeknya kah Ibu Helena ini bahasa ibu ini dengan perkembangan anak? Betul sekali. Jadi kita perlu gali dulu mungkin 3 tahapan perkembangan bahasa ya. Keterampilan dari seorang anak untuk berbahasa itu kan melalui 3 tahap selalu begitu. Nggak mungkin ada anak lahir tiba-tiba langsung bilang, "Mami, Papi mau kemana?" Ya ampun, baru lahir. Nggak mungkin kan. Pasti yang pertama adalah tentu saja dia akan mempelajari suara. Anak-anak tuh hebat loh Bu Jelly. Dia bisa mendengar suara dan dia bisa dengar 150 jenis suara.
Bayangkan, dan yang itu muncul dari 6.500 bahasa itu hasil penelitian ya. Tapi yang pasti ketika anak lahir yang pertama dipelajari adalah suara. Ya kan? Jadi kalau mama papanya menegur dia dengan halo, apakah senang sekali lihat kamu nak, misalnya gitu kan, itu udah masuk ke dalam indera pendengaran dia kan, dan dia belajar mulai saat itu ya dengar suara-suara seperti itu. Bahkan sebenarnya sih waktu dalam kandungan juga konon kabarnya anak-anak itu sudah belajar bahasa loh. Iya, karena mereka sudah bisa mendengar kan. Iya, usia jadi keberapa bulan. Itu dia. Jadi ketika anak yang diperdengarkan dengan alat musik tertentu, ternyata tuh ada pengaruhnya ketika dia lahir nanti, dia bisa familiar gitu loh dengan suara yang didengar waktu di dalam kandungan. Jadi anak-anak tuh tahap pertama adalah belajar mendengar suara gitu kan, mempelajari suara-suara yang dia dapat dari mama, papa, kakek, nenek dan semuanya orang gitu ya. Sekitar dia lah ya, Bu Helena ya. Nah, setelah itu baru tahapan mempelajari kata, ya kan, mami gitu kan. Itu kan bukan dengan sendirinya itu. Itu mungkin karena dia sering dengar mamanya mungkin ngomong, aduh kesayangannya mami gitu kan. Diulang-ulang akhirnya apa ini mami, oh ternyata mami gitu. Terus setelah itu baru tahap belajar kalimat. Nah, itu sebenarnya sangat berguna ketika dia bertumbuh dan sudah mulai bisa mengenal banyak kata ya. Nah, kita ajarin bagaimana menyusun kata menjadi kalimat. Caranya gimana? Ya bukan juga sih anak umur 1 tahun diajak untuk untuk kursus membaca, bukan begitu. Tapi kita bisa ulang-ulang dengan nyanyian misalnya ya, dua mata saya, atau pelangi-pelangi alangkah indahmu, atau cerita, bacain buku cerita sebelum tidur dan seterusnya. Nah itu akan membuat anak-anak terbiasa untuk menyusun kata menjadi kalimat yang masuk akal. Misalnya ibu mau makan sayur. Dia pasti akan komplain ketika mamanya coba dikacau-kacauin. Sayur mau makan ibu. Masa sayur makan ibu? Bisa begitu. Karena sudah sering diperdengarkan dengan cerita dan juga interaksi yang baik antara dia dengan mamanya. Jadi lama-lama anak itu akan gaya berpikir bagus. Nah, bagaimana efek dari bahasa ibu? Nanti mungkin setelah ini ya. Iya, aduh Ibu Helena ini sangat menarik sekali untuk kita saksikan ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali dalam episode kali ini di Love Your Child. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam tayangan Love Your Child dan kita masih membahas tentang bahasa ibu. Nah, Ibu Helena melanjutkan dari yang tadi nih, kan kita sudah belajar tahapan-tahapan seperti yang sudah Ibu Helena bilang. Nah sekarang bagaimana mungkin cara mengajarkan bahasa ibu itu kepada anak? Manfaatnya kita perlu bahas dulu mungkin sebelum kita mengajarkannya. Jadi biar kita lebih perdalam lagi ya Ibu Helena ya. Iya. Nah karena kadang-kadang kita akan malas untuk mengajarkannya ketika kita nggak tahu itu manfaatnya apa gitu kan? Iya betul. Nah ini kan kalau baca-baca dari beberapa sumber, ini bahasa ibu ini manfaatnya untuk perkembangan anak. Nah Ibu Helena bisa mungkin saat ini menguraikan. Kira-kira apa sih? Iya, khususnya perkembangan dalam hal dia bersosialisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya nih seorang anak itu tinggal di satu tempat di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu ya yang dia punya, misalnya dia orang Manado lalu tinggal di Manado gitu kan, di mana sekitar rumahnya semua berbahasa Manado, di sekolah juga mungkin banyak didengar bahasa Manado. Nah kalau misalnya dia mungkin dicabut bahasa ibunya itu, jadi udah ya stop ya, nggak boleh ke bahasa Manado lagi ya, kita pakai bahasa asing sekarang gitu kan. Nah mungkin anak-anak akan proses lagi ya. Jadi nggak apa-apa juga sih diajarin, tapi bukan berarti akhirnya dicabut bahasa ibunya, karena itu kan berguna buat dia berkomunikasi dengan teman, ya kan. Jadi perlu juga itu diizinkan untuk dipertahankan dan juga dikembangkan sama anak kita ini. Bahasa asing boleh tetap diajarin, tetap diikuti, tapi jangan sampai anak ini
dilarang gitu loh untuk menggunakan bahasa ibunya, karena itu penting sekali perkembangan otak dia. Jadi nanti dia punya kemampuan untuk mengumpulkan kosakata yang baik kan ya, karena bahasa ibu bagaimanapun itu akan sangat berguna ketika dia mungkin berinteraksi dengan orang-orang dari sosial ya, dari orang-orang yang memang menggunakan bahasa itu. Dan yang kedua, namanya bahasa ya, kemampuan bahasa itu kalau dilatih, dia tentu saja akan lebih membuat anak-anak kita ini punya prestasi akademik yang baik. Kenapa bisa begitu? Kan bahasa ibu bukan bahasa Indonesia, di sekolah kan pakai bahasa Indonesia. Iya betul, tapi ketika dia berusaha untuk memahami bahasa ibu dan juga mungkin bahasa nasional kita, nah dia akan lebih mudah untuk berpikir dengan abstrak. Maksudnya abstrak tuh gini loh, sesuatu yang mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau disentuh, tapi dia mengerti misalnya gini tentang kalau bahasa Jawa tuh kulo nuwun, minta permisi gitu kan. Nah jelasinnya gimana nih gitu kan? Kalau itu kan permisi kan, nggak sebuah benda itu kulo nuwun ya kan. Mungkin bahasa Manado juga ada pepatah barangkali, tumoto, tino apa sih ya? Tumoto ya. Nah, itu apa tuh artinya? Nah, kan itu nggak bisa dijelaskan dengan benda kan. Nah, tapi dia kalau akan berpikir yang abstrak ya. Iya, itu dia. Gitu. Apalagi kalau diajarin tentang apa tuh falsafah-falsafah yang berguna loh buat hidup kita dari warisan nenek moyang kita, Nak. Di suku Manado ini banyak sekali nih. Apa tuh warisan apa sih namanya prinsip-prinsip hidup gitu kan. Nah, itu menggunakan bahasa Manado, ya kan? Tentang persahabatan, tentang kekompakan dan sebagainya mungkin ada ya. Kayak misalnya di bahasa Batak tuh dalihana tolu gitu kan. Nah, itu kan di bahasa Indonesia kan susah. Tapi kalau pakai bahasa ibu, bahasa yang aslinya itu mendalam artinya ya. Anak-anak akan terbiasa untuk memahami sesuatu yang abstrak gitu. Dan itu tentu saja akan membuat anak lebih cerdas ya. Dan kemudian juga bermanfaat untuk perkembangan sosial dia, dan juga dia ingat bahwa saya ini orang apa. Iya, gitu. Betul ya. Saya ini akar budayanya apa, nenek moyang saya dari mana ini. Dia sadar bahwa saya adalah orang Jawa, saya adalah orang Manado, saya orang Batak, saya orang Ambon gitu kan, saya orang Kupang misalnya, NTT. Jadi dia akan punya kebanggaan karena mama dan papanya menggunakan bahasa ibu itu. Sebenarnya saya juga malu sih, karena pas saya lahir di Jakarta sampai setua ini, padahal darah saya adalah dari Sumatera Utara. Nah, jadi bahasa Batak saya tidak bagus banget gitu. Jadi ya sangat perlu bantuan lah gitu ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, ya mungkin karena ketidaktahuan orang-orang di masa saya kecil ya, bahwa bahasa ibu itu sebenarnya bagus banget kalau terus diperkenalkan ya, paling tidak mungkin kalau disuruh mahir agak sulit juga ya, karena orang tua bekerja dan seterusnya. Tapi kalau bisa diperkenalkan ya kan, tentu tahu ya, tahu bahwa ada loh lagunya ya. Saya diajarin sih sama orang tua kalau lagunya, tapi kalau untuk menggunakannya dengan interaksi dengan orang yang lebih tua kan bahasanya kan levelnya tinggi. Kalau bahasa daerah kan serunya di situ ya. Iya betul, ada level-levelnya. Dengan teman sebaya kita pakai bahasanya kayak gini, tapi itu nggak boleh dipakai untuk yang komunikasi dengan yang lebih tua kan gitu kan. Nah, itu kan bagus ya, jadi mengajarkan juga tentang sopan santun misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali keuntungan kalau kita mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita ya. Jadi ada begini loh Bu Celi, di beberapa negara maju itu dirayakan kan Hari Ibu Internasional ini. Jadi walaupun di kelas itu banyak dari berbagai negara, karena merantau barangkali ya. Mungkin ada yang dari Indonesia, dari Cina, dari berbagai negara, gitu kan, dari India, lalu kumpul kan. Nah, waktu di kelas itu mereka berbahasa Inggris toh, karena itu bahasa yang mempersatukan mereka. Tapi memang bahasa ibu mereka karena dari lahirnya di negara
maju ini biasanya sebutkan saja Amerika misalnya, bahasa ibunya kan mungkin terbiasa dengan bahasa Inggris sebagian ya. Ada juga yang memang di rumah menggunakan bahasa ibunya. Tapi ketika dia di sekolah semua berbahasa Inggris kan. Nah, dengan merayakan Hari Ibu bahasa ibu sedunia, sedunia, akhirnya mereka disuruh presentasi dengan menggunakan bahasa ibunya. Seru tahu, seru ya, menarik sekali. Jadi perlu kita menghargai bahasa ibu pada anak-anak kita dan juga pada kita sendiri, supaya kita tahu bahwa negara kita ini kaya dengan budaya dan kita bisa membuat warisan leluhur kita itu budayanya bisa tetap terjaga. Ya, apalagi mungkin tantangan untuk kita ya Bu Helena yang ada di kota-kota besar, betul. Yang mana contoh di Jakarta ini sebagian besar itu adalah perantau ya Bu Helena. Yang masing-masing kalau kita lihat orang Jakarta sebenarnya cuman kalau kita bisa lihat Lebaran ya habis kayaknya kosong Jakarta gitu. Jadi memang penting sekali seperti yang Ibu Helena bilang ini untuk para orang tua ya, parents apalagi sekarang tetap mewariskan bahasa ibu ini karena ternyata keuntungannya manfaatnya banyak ya Ibu Helena ya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi dalam program Love Your Child. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di dalam program Love Your Child dan kita masih membahas tentang bahasa ibu. Nah, Ibu Helena, kita sudah mengetahui apa itu bahasa ibu, kemudian manfaatnya seperti apa. Nah, ini sekarang bagaimana cara mengajarkan bahasa ibu itu kepada anak? Apakah harus kursus dulu? Seperti apa Ibu Helena kira-kira? Iya, kayak jarang ya kursus ya. Tapi yang pasti kita yang langkah pertama adalah kita juga harus merefleksikan diri, apakah saya juga menyukai bahasa ibu saya gitu ya. Maksudnya bahasa ibu yang saya miliki gitu kan. Kayak saya bahasa ibu saya tuh memang bahasa Indonesia boleh saya bilang ya. Karena mama sejak kecil berbicara dengan saya dengan bahasa Indonesia gitu. Kalau boleh saya bilang bukan bahasa Indonesia juga sih, bahasa Betawi. Bahasa Betawi. Jadi logatnya logat Betawi banget. Nah, tapi kalau kita adalah seorang yang memang menggunakan bahasa daerah ketika sejak anak bayi kita lahir, gitu kan, jangan malu gitu loh, jangan malu untuk lanjutkan saja gitu. Ya, jadi bahwasannya anak-anak perlu juga belajar bahasa asing, nggak apa-apa, kita berikan juga. Jadi mungkin kita tidak bisa sesempurna teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di tempat asal bahasa tersebut gitu. Misalnya kalau bahasa Batak, tapi di daerah yang mayoritas Batak, terus di Sumatera Utara lagi, wah udah mantap lah itu ya. Tapi kalau misalnya kita ada di perantauan, paling tidak anak itu tahu lah bagaimana berbicara, berkomunikasi secara sederhana dengan orang tuanya gitu. Jadi bisa digunakan di ruang keluarga gitu loh Bu Jelly. Kan pada saat kumpul kan di ruang keluarga santai ya suasananya ya, nggak tegang, tidak ada pemaksaan, tidak ada hina-menghina gitu kan. Karena sambil ngobrol-ngobrol santai begitu mungkin kita bisa ceritakan, nah kita nih orang Manado loh. Iya, dulu papa itu, papanya mama nih, itu tinggalnya di satu tempat Tondano misalnya gitu kan. Terus kalau opa tuh begini kalau mau ngomong tentang tentang belajar yang rajin, begini ngomongnya, pakailah bahasa Manado itu, diperdengarkanlah. Rupanya opa itu punya pepatah yang dipegang teguh, makanya opa berhasil, gitu kan. Kalau kita orang Batak juga pasti punya, NTT, Kalimantan, Jawa, ya. Bali, pasti semua punya kearifan lokal yang bisa diangkat lalu diperkenalkan pada anak kita sehingga anak kita bangga. Oh, saya orang Bali ya, saya bangga sebagai orang Bali gitu. Saya orang Jawa Timur. Oh, saya bangga jadi orang Jawa Timur. Jadi itu akan membuat mereka tertarik untuk berbahasa atau belajar bahasa ibunya gitu, ya kan? Nah, setelah itu juga kita sebagai orang tua juga jangan alergi gitu kan. Kita harus mencintai lebih dulu lah. Iya, sebelum... jangan sampai kita sendiri juga kayaknya nggak ini deh. Bahasa daerah, nggak lah gitu. Jangan begitu ya, karena bahasa daerah itu kan sama dengan bahasa-bahasa lainnya gitu kan. Tapi memang mungkin kita tidak perlu memaksakan harus
wah expert 1000 gitu ya. kosakata dihafal gitu kan. Dan nggak salah juga kalau anak-anak juga kita ajak untuk mencatat. Mungkin kita bisa pasang di dinding gitu pepatah, pepitih, Bahasa daerah kita. bahasa daerah yang mungkin punya makna mendalam gitu. Itu sambil di bawahnya pakai bahasa yang kita mengerti gitu kan. Misalnya apa tuh namanya, kalau di Manado apa ya? Kayaknya saya tahu banget tuh, saya pernah dengar tuh ada bahasa istilah persatuan gitu. Tinoto Tumoto gitu ya, maksudnya ya. Sito Tumoto ya, kan bagus tuh kan. Tulis di situ di dinding gitu ya, apa dikasih bingkai, lalu di bawahnya dikasih artinya. Wah, bangga dia sering-sering lihat. Wih, aku ini adalah orang Manado. Kita punya loh apa namanya satu inspirasi yang baik dari nenek moyang kita, gitu kan? Jadi walaupun dia tidak tinggal di Manado, tapi dia tetap sadar bahwa saya orang Manado dan bangga sebagai orang Manado, gitu. Iya. Nah, Ibu Helena, mungkin ada lagi gitu manfaat contoh dalam pembelajaran. Gitu. Kita harus menggunakan. Apakah perlu dipaksa? Iya, gitu? apakah perlu dipaksa nih? Atau memang harus menggunakan bahasa Indonesia nih? Kan kita tahu nih kalau dalam pembelajaran kita secara formal di sekolah itu kan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa persatuan kita bahasa ya. persatuan kita. Betul. Nah, apakah ini harus selalu atau ada nih fungsi mother tongue ini kira-kira Bu Helena dalam dunia pendidikan? Iya, kalau di Jakarta sih nggak masalah ya bahasa Indonesia ya, karena semua bahasa Betawi pun sebenarnya kan udah bahasa Indonesia juga. Ya, maksudnya ya mudah lah, dekat sekali dengan bahasa Indonesia yang baku. Nah, gimana kalau dia ada di Kalimantan gitu kan, di pedalaman gitu ya kan. Nah, ada penelitian bagus nih dari Kemendikbud ya, saya lihat waktu saya baca, wah memang ini bijaksana sekali dari pihak sekolah itu untuk anak-anak yang usia awal sekolah, kelas 1, kelas 2, kan tuh biasanya kan nggak selalu ikut TK ya. Jadi dari rumah langsung masuk kelas 1. Nah, di rumah kan pakai bahasa ibu. Iya, kan? Itu dia masalahnya. Nah, bahasa ibu. Tiba-tiba di sekolah disuruh bahasa Indonesia dan belajar matematika. Ada 2 dong yang dia harus pelajari. 1 matematika, 1 bahasa ibu. Bahasa Indonesia. Nah, padahal dia terbiasa dengan bahasa ibu. Jadi, akibatnya memang jadi lambat proses belajarnya. Jadi apa yang dilakukan adalah dari pihak sekolah itu mencoba, udah deh nggak apa-apa pakai bahasa ibu. Ya kan nggak apa-apa lah, misalnya kalau bahasa Jawa tuh siji apel tambah 2 loro apel piro. Terus di anak itu bisa jawab telu, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, gunakan saja bahasa ibunya. Yang penting kan anak itu belajar dan konsep yang difokuskan untuk dipelajari bisa dikuasai. Nah, nanti bertahap setelah dia bisa matematika bisa dia enjoy lah dengan pelajaran-pelajaran walaupun menggunakan bahasa ibu. Nah, nanti dia akan meningkat dengan dorongan untuk belajar bahasa Indonesia ya, yang baik dan benar. Gitu. Nggak usah ragu untuk menggunakan bahasa ibu untuk pembelajaran di sekolah, bila mana memang itu yang digunakan oleh anak dari rumah selama ini gitu ya, khususnya di kelas lower class atau kelas 1, kelas 2 seperti itu. Nah, Ibu Helena, ini mungkin satu statement dari Ibu Helena. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, kita sudah belajar banyak hal tadi. Silakan Ibu Helena. Iya, bahasa ibu adalah bahasa yang perlu kita syukuri. Karena apa? Karena kita memang punya sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai identitas kita, akar kita, dan itu perlu untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita dengan rasa bangga. Banggalah menggunakan bahasa ibu dan banggalah untuk mengajarkannya dan meneruskan serta menjaga warisan budaya kita. Pemirsa, baik sekali. Mari kita tetap mewariskan bahasa ibu kita kepada anak-anak kita. Kita jadikan mereka generasi yang lebih baik. Terima kasih untuk Ibu Helena yang sudah menemani saya di sini. Kita mempelajari bersama-sama tentang topik pada saat ini, yaitu bahasa ibu. Dan kita akan kembali lagi, pemirsa, dimanapun Anda berada, tetap saksikan Love Your Child, suatu program yang tentu saja membuat generasi yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.